Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Seluruh moda transportasi angkutan penumpang hari ini kembali beroperasi normal. Meski angkutan umum kembali normal, mudik tetap dilarang. Hari ini seluruh transportasi umum kembali beroperasi normal. Meski operasional angkutan umum sudah dibuka kembali, belum ada aktivitas di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Meski sepi calon penumpang, petugas keamanan tetap berjaga di sekitar stasiun. Hingga siang ini hanya KRL yang beroperasi, sementara kereta api jarak jauh belum ada jadwal keberangkatan. Sementara situasi di Bandara Soekarno-Hatta, baik Terminal 1, 2, dan juga 3, terpantau sepi dari calon penumpang. Hanya petugas Bandara Soekarno-Hatta yang berjaga. Loket di Bandara Soekarno-Hatta juga belum melayani penjualan tiket, hanya pengembalian tiket atau pengaturan ulang jadwal penerbangan. Hingga kini penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta belum berjalan normal karena pemerintah tetap melarang masyarakat untuk mudik guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Dan pemirsa, kita langsung pantau bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Ada laporan dari Mega Latu dan Bunga Ayu di Stasiun Senen, Jakarta. Kita ke Mega Latu terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Mega, apakah sudah terlihat calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, baik Deta, situasi di Bandara Soekarno-Hatta hingga kini per Kamis 7 Mei 2020 ini tidak tampak calon penumpang yang melakukan perjalanan. Meski Kementerian Perhubungan sudah memberlakukan kembali semua moda transportasi boleh beroperasi, namun situasi di Terminal 1, 2, dan juga 3 ini tidak ada tampak calon penumpang yang melakukan perjalanan. Dan hanya tampak petugas yang berjaga di pintu-pintu masuk Terminal 1, 2, dan juga 3. Seperti di belakang saya, Terminal 1 ini sama sekali tidak ada penumpang yang memasuki kawasan di dalam Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian untuk tiket-tiket tidak dijual di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Loket-loket yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini hanya melayani pengembalian tiket dan juga pengaturan ulang jadwal penerbangan. Namun untuk penerbangan hingga 1 Juni mendatang ini memang semuanya dibatalkan pada hari ini. Namun tadi tampak saya melihat jadwal penerbangan hanya ada 1 penerbangan Deta yang sudah kembali beroperasi, namun ini hanya melayani masyarakat tertentu saja yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan tahun 25, nomor 25 maksud kami tahun 2020 tentang masyarakat yang memiliki kriteria khusus yang dapat melakukan perjalanan. Deta. Baik, terima kasih informasinya Mega. Selanjutnya kita ke Bunga Ayu di Stasiun Pasar Senen. Bunga, apakah pihak Stasiun Pasar Senen sudah mulai menjadwalkan jadwal keberangkatan? Ya baik Deta dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan hingga saat ini pihak dari stasiun memang belum ada penjadwalan untuk transportasi umum yang sudah dibuka atau sudah dilakukan oleh Menteri Perhubungan adalah dibukanya transportasi umum. Seperti yang ada di Stasiun Pasar Senen, sesuai pantauan kami sejak pagi tadi terlihat sepi dari calon penumpang. Seperti ada di belakang saya ini merupakan pintu keberangkatan yang biasanya dipenuhi oleh penumpang yang akan mudik lebaran. Namun saat ini pun sudah tidak ada lagi penumpang yang akan melakukan mudik lebaran. Begitu pula petugas yang menunggu untuk tim scanner ini juga tidak ada. Kami hanya melihat adanya dari petugas keamanan yang berjaga di Stasiun Pasar Senen. Dan informasi yang kami dapatkan pula Deta dan juga pemirsa, yaitu Direktorat Jenderal Perkereta-apian ini akan sebagai selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan ini nantinya akan melakukan rapat terlebih lagi ini tentang bagaimana nantinya transportasi umum yang akan dibuka kembali, mengingat untuk transportasi umum antar kota ini belum ada yang beroperasi. Kami hanya melihat adanya komuter lain saja yang beroperasi. Dan penumpang yang ada di Stasiun Pasar Senen kami melihat adalah penumpang dari komuter lain. Ada juga beberapa penumpang yang sedang melakukan untuk pembatalan tiket atau mereschedule tiket yang nantinya akan dibuka lagi untuk transportasi umum yang dibolehkan mudik ini pada tanggal 15 Juni 2020. Deta. Baik, terima kasih Bunga atas informasinya langsung dari Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan mengizinkan seluruh moda transportasi kembali beroperasi setelah sebelumnya diberhentikan sementara. Namun pemerintah menegaskan bahwa mudik tetap dilarang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan layanan semua moda transportasi akan kembali beroperasi mulai besok. Mulai dari moda transportasi darat, laut, dan udara. Dalam rapat kerja virtual dengan Komisi 5 DPR pagi tadi, Menhub menegaskan seluruh angkutan harus beroperasi dengan menaati protokol kesehatan dan kriteria sesuai dengan surat edaran yang baru diterbitkan. Operasinya itu mulai besok, ya 7 Mei. Pesawat segala semacam dengan orang-orang khusus, ya. Tapi tidak boleh mudik sekali lagi, ya. Ibu Neng nggak boleh mudik kalau ada tujuan, ya. Tapi kalau ada tugas mengunjungi sesuatu di Tasik, monggo. Namun anggota Komisi 5 dari Partai Demokrat menilai kebijakan ini membingungkan karena sebelumnya pemerintah melarang mudik dan menutup sementara seluruh operasional transportasi untuk menghindari mudik di tengah pandemi corona. Ini membuat kebingungan di daerah sama sekali. Di daerah semangatnya bagaimana memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sampai jalan-jalan tikus pun ditutup. Tetapi kemudian hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan COVID-19 ini betul-betul tidak serius. Pemerintah akhirnya mengizinkan operasional layanan transportasi darat, laut, dan udara karena untuk mempercepat penanganan COVID-19. Namun ada kriteria dan ketentuan khusus yang harus ditaati karena kebijakan ini khusus untuk penanganan COVID-19 serta keperluan keamanan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menegaskan mudik tetap dilarang dan tidak ada kelonggaran. Doni menjelaskan kriteria pembatasan perjalanan orang yang baru dikeluarkan untuk mengatasi persoalan yang menghambat pelayanan penanganan corona. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya mudik dilarang, titik. Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang, titik. Adapun surat edaran yang telah kami terbitkan ini dilatar belakangi oleh sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa daerah. Yang pertama, terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan juga pelayanan kesehatan. Seperti halnya adanya pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah, termasuk juga mobilitas tenaga medis yang terbatas. Kemudian juga pengiriman spesimen setelah diambilnya dahak dari masyarakat yang diperiksa dengan metode PCR swab. Kemudian juga adanya penugasan personil untuk mendukung gugus tugas daerah yang juga mengalami hambatan karena terbatasnya transportasi. Kemudian juga adanya mobilitas penugas tenaga kerja dan operator dari sarana dan prasarana vital yang kesulitan untuk mendapatkan moda transportasi. Demikian juga pemulangan ABK dan pekerja migran Indonesia di tanah air. Kemudian juga terhambatnya beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum. Meski pemerintah kembali memperbolehkan seluruh moda transportasi umum beroperasi normal, namun terdapat sejumlah syarat dan kriteria khusus yang diperbolehkan. Berikut informasinya untuk Anda.
Pemirsa, pelanggaran masih ditemukan di hari kedua PSBB Jawa Barat. Kami kembali sesaat lagi dengan informasi selengkapnya.